Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di Keluarga Kecil Channel. Terima kasih ya Bunda-Bunda sudah mampir di channel kami untuk menonton kegiatan kami hari ini. Berikut ini kami sudah belanja ke pasar raya tadi ya. Nah ini ada jajanannya, itu ada buncis setengah kilo harganya 12.000, terus ada toge itu harganya 3.000, terus tempe itu 7.000, bumbu halus itu harganya 3.000, bumbu toco itu harganya 2.000, terus santan kara kami beli itu harganya 10.000, terus daun-daun untuk gulai itu harganya 2.000, dan kerupuk Palembang kalau ini namanya di Padang ya, namanya harganya itu 10.000. Nah, kalau boleh cerita ya, ini sebenarnya kalau untuk masak gulai toco ini adalah pertama kali saya masak gulai toco gitu ya. Jadi berhubung saya tidak bisa masak, maksudnya tidak pintar masak gitu, tapi bisa masak. Jadi saya nekat aja gitu karena udah lama nggak masak gulai gitu. Untuk masak gulai sendiri sebenarnya saya masih belum bisa paham lebih detail tentang bumbu-bumbu kasarnya ya gitu. Jadi saya biasanya beli bumbu jadi aja ke pasar Simpang Haru gitu, pasar yang dekat dari rumah. Dan kebetulan di sana ada ibu-ibu yang jualan yang langganan ibu saya gitu ya, yang mana bumbu-bumbu racikan ibu itu sendiri sudah cocok dengan selera ibu saya gitu. Jadi akhirnya tadi saya beli bumbu halusnya dari beliau gitu kan, terus saya tanyakan kalau saya mau masak toco ini daun-daun yang saya pakai apa aja gitu. Nah, akhirnya beliau menyarankan ada 3 daun, yaitu pertama daun salam, daun jeruk, terus serai gitu. Tapi kalau batang serai, daun serainya nggak usah. Jadi 3 daun itu aja. Nah, akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan bayar bumbu halus sama beliau, terus melanjutkan pulang. Nah, sebenarnya ini uji coba ya gitu ya. Jadi kalau bunda-bunda sendiri kalau boleh sharing gitu ya, pernah masak gulai toco nggak bunda? Atau kalau di daerah Padang itu namanya gulai toco. Gulai toco itu adalah gulai yang mana bahan utamanya itu dari daun buncis, bukan daun buncis, sayur buncis gitu. Nah, kalau di daerah Bunda sendiri yang di daerah Jawa atau Kalimantan atau Sulawesi itu nama makanannya apa gitu. Kalau misalnya gulai atau makanan bersantan tapi sayurnya itu adalah sayur buncis, nama makanannya di sana apa? Apakah sayur buncis atau gulai buncis atau apa gitu? Boleh sharing di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya ini saya mulai dengan memotong di ujung-ujungnya gitu ya daun buncis. Ini daun buncis ya alhamdulillah masih terjangkau ya, setengah kilo itu 12.000 gitu. Tapi saya nggak tahu kalau ini ya masih harganya murah atau enggak gitu ya, karena saya jarang beli toco juga gitu. Karena tadi ingatnya tuh pengen gulai toco gitu, udah gitu aja gitu. Tapi kalau di menjelang Lebaran Haji atau Lebaran Hari Raya Idul Fitri itu harga buncis ini pasti akan melambung naik di daerah kami gitu. Kenapa? Karena setiap hari Lebaran Idul Fitri sama Idul Adha itu makanan favorit yang sering disajikan ketika sudah sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri itu adalah makanan dari lontong yang dari sayur buncis gitu. Kalau misalnya di daerah Jawa atau di daerah lain, lontong itu boleh dibilang sebagai gulai ketupat gitu atau opor gitu ya. Nah, kalau di sini namanya gulai buncis atau gulai toco. Nah, berhubung ini adalah menu gulai atau masakan saya yang pertama kali gitu ya. Jadi saya pengennya hasilnya tuh maksimal gitu. Jadi nggak tahu deh ini gaya-gayaan atau apa, atau lagi mood masak, atau lagi coba-coba, nggak tahu deh, saya ingin trial dan error atau bagaimana gitu ya. Jadi saya belinya lengkap-lengkap gitu. Itu ada gulainya, terus ada tahunya, ada tempenya gitu kan. Terus ditambah lagi dengan ada kerupuk kulit, itu saya beli gitu kan di warung deket sini. Bukan warung biasa ya, itu harganya satu bungkus itu harganya 5.000 gitu.
Jadi saya beli 2 tadi harganya 10.000. Nah, kalau misalnya nanti kan Bunda lihat ya, nonton ya apa yang saya bikin ini gitu kan, tentang step-stepnya atau langkah-langkahnya atau bahan-bahannya gitu ya, dan rasanya mungkin ada yang salah mungkin gitu ya. Boleh di-sharing di kolom komentar ya Bunda, atau kita diskusi boleh gitu. Atau misalnya Bunda mau share menu ketupat andalan di rumah Bunda apa gitu. Oh ya, kita kembali ke cerita kita yang lalu itu ya, bagaimana tentang gagal hidup hemat gitu ya. Jadi setelah saya pikir-pikir ya mungkin kehidupan saya di rumah tangga saya itu mungkin tidak bisa sama dengan bunda-bunda yang lainnya gitu. Karena pertama kita beda kota gitu ya, terus kita anggota keluarga kita juga beda, terus usia anak-anak kita juga beda dan kebutuhan kita juga beda gitu ya. Jadi kalaupun saya samakan bahwa Bunda bisa berhemat sekian belanja misalnya 100.000 atau 150.000 atau misalnya 70.000 dalam seminggu. Kalau mungkin di posisi saya mungkin agak beda gitu. Sekarang tergantung lagi bagaimana saya atau kita semua bisa menghandle atau memanage keuangan kita masing-masing gitu ya. Karena memang beda kota gitu ya. Saya lihat bunda-bunda yang lain itu kalau beli telur itu harganya per kilo. Terus ada juga yang saya lihat kalau beli timun itu 3.000 udah dapat banyak gitu ya. Kalau di tempat saya tidak gitu. Jadi saya pikirnya ya mungkin sekarang bagaimana kita bisa memanage keuangan kita sebaik-baiknya tanpa harus boncos, tanpa harus ketika di akhir bulan itu merasa sangat sempit sekali gitu ya. Oke Bunda, ini udah hampir selesai ketika bumbu-bumbu semuanya sudah masuk gitu ya, dan juga sayur buncitnya udah masuk. Saya kira mungkin ini udah sampai di tahap akhir gitu ya dari gulai toco saya gitu ya. Mudah-mudahan ini disukai oleh suami dan juga anak sulung saya gitu ya, dan oleh ibu saya gitu. Walaupun nanti dalam gambaran saya mungkin hasilnya tidak akan seenak toco yang dibikin oleh ibu saya gitu ya, karena memang saya pertama bumbunya pakai bumbu instan gitu ya, bukan bumbu yang saya racik atau saya giling sendiri. Terus santannya juga santan instan gitu. Kalau kami biasanya kalau di Padang itu beli santan untuk gulai itu belinya dari warung yang menjual santan yang memang sudah digiling gitu. Jadi kalau saya lihat bunda-bunda yang lain itu kalau mau masak gulai itu pakai santan instan ya, santan kotak gitu ya. Nah, kalau di tempat saya sih masih ini ya, masih manual gitu ya. Jadi kalau ke pasar itu kita pergi ke tempat orang yang menjual santan, ada tokonya langsung yang khusus untuk menjual santan. Oke, baik Bunda. Sekarang kita sudah sampai di tahap akhir ya, ketika sudah memasukkan semua bumbu-bumbunya gitu ya. Dan ini buncisnya terlihat sudah hampir matang gitu ya. Nanti setelah ini sesudah buncisnya sudah sedikit lunak dan tidak terlalu kriuk atau ada rasa mentahnya, itu saya akan tambahkan tahu dengan tempe yang sudah saya goreng tadi. Nah, ini saya masukkan santan ya, santan karap kotak. Sebenarnya ini pertama kali juga ya saya pakai saya pakai santan instan gitu. Nggak tahu, ini iseng aja gitu. Iseng aja coba-coba gitu kan. Cuman ya ini katanya tadi lagi mood masak tapi malah beli santan instan gitu ya, bukan santan yang dijual di toko santan gitu ya. Jadi ya sudahlah, ini akhirnya setengah mood setengah nggak mood gitu kan. Nanti akhirnya hasil toconya setengah mood juga, setengah masak setengah enak gitu. Jadi gitu ya Bunda, ini sudah tahap akhir, sudah memasukkan semua bumbu-bumbunya, dan kita coba nanti akhirnya kayak mana hasilnya gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan atau saya tidak kapok dengan hasil yang saya bikin sendiri, mudah-mudahan ya.
Nah, setelah masuk tahu, tempe, dan setelah dirasa buncisnya sudah mulai kriuknya sudah mulai berkurang dan matang gitu ya, saya tahap terakhir itu saya memasukkan em, apa? Saya memasukkan kerupuk kulitnya gitu. Kerupuk kulit. Kalau di Padang itu kerupuk jange gitu ya. Jadi saya masukkan terakhir kerupuk kulitnya jadi biar rasanya lebih maknyus. Bagi bunda-bunda yang sudah pengalaman untuk pengalaman dalam bikin gulai buncis gitu ya, boleh sharing-sharing juga ya gitu. Bagaimana versi bundanya gitu. Siapa tahu bisa saya belajar banyak gitu untuk memperbaiki masakan yang saya bikin hari ini. Nah, ini semuanya sudah jadi. Em, Kita angkat lalu kita hidang untuk makanan siang hari ini. Untuk menu utama itu saya sudah ada tadi pagi saya bikin ya, ikan balado gitu ya, jadi sekarang ini saya bikin sayurnya saja. Nah, ini tampilan sayur buncisnya. Terima kasih Bunda sudah menyaksikan video kami. Kritik dan sarannya saya terima ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.